Hai, jumpa lagi. Hari ini aku mau buat tutorial uji instrumen data kuesioner yang udah aku sediain nih. Nah, pada video sebelumnya aku udah coba uji instrumen dan analisis statistik deskriptif. Tapi khusus video ini, kali ini aku akan fokusin uji data dari beberapa variabel yang isinya butir pernyataan. Yang nantinya itu apakah variabel-variabel yang berisi butir pernyataan ini semuanya valid atau terdapat pernyataan yang tidak valid. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke program SPSS-nya. Nah, di sini kita udah masuk pada tampilan program SPSS ya teman-teman. Di sini pada awal mulanya kita klik New Dataset terlebih dahulu untuk masuk pada program workfile-nya SPSS. Pada tampilan workfile ini, teman-teman klik dulu bagian variable view. Nah, di sini nantinya teman-teman akan memasukkan butir pernyataan dari kuesioner yang teman-teman punya. Di sini karena aku datanya ada di Excel, aku buka Excel. Terus di sini aku ada 6 variabel yang dimana masing-masingnya itu terdapat 8 butir pernyataan. Di sini aku akan salin satu persatu ya teman-teman. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini tampilannya, kita perlu perhatikan satu hal di sini ya. Di sini aku untuk measure-nya itu dalam posisi pilihan scale ya teman-teman. Semuanya scale. Lalu untuk desimalnya kan di sini 2. Nah, di sini aku mau ubah ke 0 aja. Oke, kayak gini ya jadinya. Nah, selanjutnya itu kalau udah selesai, kita langsung masuk ke data view yang sebelahnya. Di sini kita nanti mau masukin butir pernyataan kuesioner dari variabel-variabel tadi. Caranya itu kita sini aku buka Excel dulu. Seperti ini, nanti teman-teman copy paste aja dari variabel awal ke variabel akhir hingga selesai. Oke, kayak gini.
Oke, setelah kita udah input semua datanya dalam Word file SPSS, di sini kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk tahapan pertamanya itu teman-teman lihat pada menu ini, klik pada analisis, lalu kita klik scale, dan kita klik reliability analysis. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman. Nah, nantinya itu teman-teman pada kotak reliability analysis ini teman-teman akan menemukan banyak variabel. Di sini kita ambil variabel dari LA1 sampai LA8 dulu. Lalu kita masukkan ke bagian kotak items. Setelah butir pernyataan sudah kita masukkan ke dalam kotak items, di sini perlu diperhatikan menu model itu teman-teman setting dalam kondisi alpha. Oke, kalau udah semua kita langsung klik statistik. Nanti akan muncul kotak dialog reliability analisis statistik. Nah, di kotak ini nanti teman-teman akan mencentang kolom deskriptif for. Di sini centang bagian scale if item delete. Lalu di bagian inter itemnya teman-teman centang bagian correlation. Setelah dicentang keduanya, kemudian teman-teman klik continue lalu klik OK. Nah, nanti di sini muncul output yang dihasilkan dari variabel LE. Nah, di tabel validitas variabel LE ini kita lihat bagian corrected item total correlation. Nah, di sini kita melihat nilai validitas pada butir pernyataan di variabel LE. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya butir pernyataannya itu dianggap valid kalau nilai corrected item total correlation-nya itu dihitung kalau melebihi patokan dari tabel R. Nah, pada variabel LE yang sudah kita coba ini, teman-teman bisa lihat pada corrected item total correlation ini variabel LE pada LE1 dan LE4 itu kurang dari 0,197. Di sini aku nilainya melihat dari tabel R di sini. Nah, teman-teman bisa lihat pada LE1 dan LE4. Di sini LE1 0,157, sedangkan untuk yang LE4-nya itu 0,063. Di sini berarti untuk butir pernyataan keduanya ini kurang dari patokan tabel R. Jadi bisa disebut butir pernyataannya ini tidak valid. Oke, setelah kita tadi melakukan uji validitas pada variabel LE, di sini aku mau lihat bagaimana uji reliabilitas pada variabel LE. Nah, pada tabel reliability statistik di sini teman-teman bisa lihat kalau pada bagian Cronbach's alpha di sini menghasilkan 0,648. Nah, di sini kan nilainya 0,648, artinya itu melebihi dari patokan angka dari tabel R, yaitu 0,197. Jadi bisa disimpulin kalau kuesioner yang digunakan di variabel LE ini secara keseluruhan bersifat reliable. Oke, setelah kita melihat uji validitas dari variabel LE dan menunjukkan kalau ada beberapa butir pernyataan yang tidak valid, maka kita akan mencoba ke variabel-variabel yang lain. Apakah butir pernyataannya itu semuanya valid atau akan seperti variabel LE. Kita akan coba caranya kayak variabel LE tadi. Oke, di sini aku lanjut ke variabel CI. Di sini CI juga sama, ada 8 variabel. Aku akan coba analisis kayak variabel LE tadi.
kita lihat di sini tabel item total statistik pada variabel CI. Di sini corrected item total correlation-nya pada variabel CI menunjukkan kalau di sini nilainya melebihi dari angka 0,197. Jadi di sini untuk variabel CI-nya aman dan bersifat valid ya teman-teman. Pernyataannya ya semua butir pernyataan dari variabel CI itu valid. Lalu pada bagian tabel reliability statistiknya variabel CI itu di Cronbach's alpha menunjukkan kalau nilainya itu 0,831 yang lebih besar dari variabel LE tadi. Ini juga berarti menunjukkan kalau variabel CI itu kuesioner yang digunakan itu secara keseluruhan bersifat reliable. Jadi bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Oke, setelah tadi coba variabel CI, kita lanjut ke variabel VSG. Di sini juga VSG ada 8 butir pernyataan. Kayak tadi juga sama prosesnya. Nah, di sini sudah muncul tabel item total statistik dari variabel VSG. Di sini bisa teman-teman lihat di corrected item totalnya VSG. Di sini menunjukkan kalau semua angkanya itu aman dan butir pernyataan dari variabel VSG itu bersifat valid. Lalu kita geser lagi ke bagian uji reliabilitas statistik di variabel VSG. Di sini untuk Cronbach's alpha-nya menunjukkan angka 0,880. Di sini artinya angkanya itu menunjukkan kesesuaian ya, artinya dapat disimpulkan kuesioner yang akan digunakan dalam variabel VSG ini dalam artian bersifat reliable. Oke, di sini aku mau lanjut lagi ke variabel selanjutnya, yaitu variabel VSG. Di sini variabel VSG terdapat 8 butir pernyataan ya, sama kayak sebelumnya. Oke. Nah, di sini sudah menunjukkan tabel item total statistik dari variabel VSG, yang mana di sini untuk corrected item total correlation dari variabel VSG menunjukkan kalau angkanya itu aman dan dinyatakan kalau semua butir pernyataannya itu valid. Variabel VSG ini dinyatakan valid karena angkanya itu melebihi dari 0,197 yang patokannya dari tabel R. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk melihat uji reliabilitas dari variabel VSG. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada Cronbach's alpha-nya untuk variabel VSG menunjukkan kalau dia itu 0,899. Nah, di sini sudah jelas ya, karena dia melebihi dari patokan tabel R yaitu 0,197. Yang artinya di sini untuk kuesioner yang digunakan nanti dalam penelitian secara keseluruhan variabel ini menunjukkan bersifat reliable. Oke, yang terakhir kita akan melakukan uji coba pada variabel GIT. Di sini variabel GIT terdapat 8 butir pernyataan sama kayak yang variabel-variabel sebelumnya. Nah, di sini caranya sama kayak gini juga.
Nah, di sini sudah muncul tabel untuk uji validitas. Di sini kita lihat untuk corrected item total correlation-nya di sini punyanya variabel GIT. Kalau ke semua variabelnya itu aman ya teman-teman, karena melebihi dari 0,197 yang ada di tabel R. Di sini semuanya menunjukkan angka yang besar. Oke, setelah kita melihat pada tabel item total statistiknya GIT, kita akan lanjut ke melihat tabel dari uji reliability-nya. Di sini untuk crown batch alpha dari variabel GIT itu menunjukkan angka 0,862. Nah, di sini menunjukkan kalau variabel GIT ini menunjukkan kuesioner keseluruhannya itu bersifat reliable karena angkanya itu melebihi dari 0,197. Semua variabel udah kita coba semua dan hasilnya cuma variabel LE aja yang terdapat tidak valid butir pernyataannya. Nah, di sini untuk penjelasan kan kita tadi udah coba variabel untuk diuji dari variabel LE sampai GIT. Nah, di sini untuk variabel LE yang terdapat butir pernyataannya tidak valid itu hal yang harus dilakukan adalah untuk mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan itu dari olah data SPSS. Hal ini tuh perlu kita lakukan karena untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah kita buat dalam kuesioner itu memenuhi syarat utama, yaitu apakah dia masuk ke validitas dan reliabilitas atau enggak. Jadi kalau misalnya nih, kalau salah satu syarat ini enggak terpenuhi, nantinya itu peneliti atau kita sendiri itu wajib ganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan pernyataan yang baru biar dia sempurna. Kalau untuk uji reliabilitas itu sendiri dipakai karena untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang kita gunakan dalam menghasilkan data tersebut, walaupun nanti kuesionernya digunakan lagi di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda juga. Oke, sampai sini dulu untuk video aku kali ini tentang tutorial lengkap mengenai uji instrumen dari uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga teman-teman yang mulai olah datanya itu dapat melihat dulu apakah butir-butir pernyataan dari kuesioner teman-teman itu sudah valid atau belum, karena hal itu penting banget agar penelitian kita itu sempurna. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga teman-teman berhasil dalam penelitiannya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dah.